Kita harus tetap bisa memegang dan mempertahankan apa yang menjadi ciri khas desa, yaitu adanya gotong royong, adanya kerja bakti bersama, adanya saling interaksi sesama masyarakat. Itu merupakan ciri khas desa, itu harus kita pertahankan dan kita kembangkan agar yang menjadi ciri khas desa itu tidak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Bikes dengan saya Dewi Fitriasari yang sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Dengan Bapak boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab, selaku Kepala Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih untuk adik-adik dari Umsida Sidoarjo yang berkenan melakukan salah satu tugas kuliahnya di wilayah kami di Kemlagi ini. Semoga bisa membawa berkah dan barokah ke depannya bagi adik-adik semua. Oke. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang seputar Desa Kemlagi, boleh ya, Pak? Monggo, silakan. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan tentang apakah yang membuat Desa Kemlagi unik dan berbeda dari desa-desa lainnya, dan bagaimana bentuk kontribusi pada pembentukan brand Desa Kemlagi. Yang menyebabkan Desa Kemlagi ini unik ataupun beda dengan desa-desa lainnya, kebetulan desa kami Kemlagi ini merupakan sebuah desa yang juga menjadi ibu kota Kecamatan Kemlagi. Jadi itu mungkin yang bisa dikatakan unik, dan kebetulan di Kemlagi ini satu-satunya desa yang mempunyai pasar desa, ya Desa Kemlagi. Itu mungkin salah satu keunikan yang tidak dimiliki sebagian besar desa yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto khususnya. Kemudian yang tadi untuk membentuk ataupun membangun brand yang ada di Desa Kemlagi ini, kita berusaha dengan berbagai elemen untuk bisa menjadikan apa yang menjadi potensi ada di desa ini menjadi brand atau ikon di Desa Kemlagi. Salah satunya termasuk pasar desa, itu merupakan ikon dari Desa Kemlagi, yang kemudian ada program yang baru kami terima karena Kemlagi itu Kemlagi menjadi salah satu desa mandiri. Kita dapat reward dari pemerintah provinsi yang kemudian kita aplikasikan untuk pengembangan peternakan ataupun produksi lebah yang selama ini ada dari sebagian warga kita yang sudah bergelut di dunia peternakan lebah. Jadi selain pasar, kita juga ada sebuah wilayah ataupun dusun ataupun kampung yang di situ wilayah kami itu berbatasan langsung sama hutan, dan di situ ada masyarakatnya yang beternak lebah. Maka di situ kita branding menjadi sebuah kampung madu yang ada di Desa Kemlagi. Baik, jadi pertanyaan yang kedua ya Pak, saya lanjut. Program khusus yang telah dijalankan oleh pemerintah atau masyarakat Desa Kemlagi untuk membangun brand Desa Kemlagi itu apa ya Pak? Untuk program khususnya itu kita menekankan pada pelayanan ataupun terutama yang di pasar ini, pembenahan, pengaturan ataupun pelayanan kepada baik para pedagangnya ataupun para pengunjungnya, karena sebelum pasar itu diserahkan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya, pasar itu dikelola sama pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Kemudian setelah adanya peraturan dari Menteri bahwasanya semua pasar desa itu dikembalikan dan menjadi wewenang desa, dikembalikan ke desa, itu menjadi wewenang sepenuhnya desa, kita berusaha berbenah untuk mewujudkan pasar desa yang nyaman dan aman bagi pedagang ataupun bagi pengunjung pasar. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana Desa Kemlagi memanfaatkan media sosial dan teknologi dalam mempromosikan diri? Ya, untuk perkembangan teknologi yang pesat selama ini, desa kami memanfaatkan itu dengan adanya web desa, dengan adanya grup desa, dengan adanya
istilahnya di masing-masing RW itu ada kelompok tersendiri yang membuat grup, itu bisa memberikan kontribusi terutama ke desa. Masing-masing RW itu ada grupnya, masing-masing RT juga, di mana di situ masyarakat bisa menyampaikan usulan, bisa menyampaikan masukan, saran, ataupun situasi dan kondisi keadaan di masing-masing lingkungan itu melalui medsos. Kemudian bagi desa, kita bisa memberikan info kepada masyarakat dan seluruh mungkin pemanfaat internet bisa mengakses Desa Kemlagi dari media sosial. Di situ sudah termasuk adanya profil desa, sudah termasuk adanya transparansi dana yang kita terima dari pemerintah kita, pelaksanaan untuk pembangunan di situ bisa dilihat di webnya Desa Kemlagi. Itu apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk kegiatan dan apapun kegiatan masyarakat ataupun aktivitas desa, di situ kita coba untuk mengaplikasikan ataupun kita memasukkan di web tersebut dengan harapan masyarakat yang tidak bisa hadir ataupun pemanfaat lain bisa melihat ataupun menonton dari kegiatan masyarakat Desa Kemlagi. Lalu peran komunitas lokal termasuk pelaku usaha kecil seperti Kampung Madu dalam mengembangkan brand Desa Kemlagi itu kayak gimana ya Pak? Untuk perannya sangat besar sekali, karena masyarakat kita yang dulunya kita itu punya hanya beberapa peternak, kalau nggak salah awal itu ada 2 atau 3. Dengan adanya program Desa Berdaya kita terima dari pemerintah provinsi, sekarang alhamdulillah masyarakat dengan hasil itu bisa kita kembangbiakkan, masyarakat juga bisa mengelola ataupun meningkatkan ternak madunya, dan hal itu perannya bisa sangat besar. Salah satunya bisa memperkenalkan produk desa kita yang keluar, baik ke lain kabupaten ataupun ke manapun yang melalui medsos tadi. Kemudian di satu sisi bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat kita, bisa menopang masyarakat kita perekonomian dari adanya peternak madu itu. Sangat banyak ya Pak berarti peran ya, sekarang sudah lumayan meningkat ya untuk. Ada nggak Pak ini kayak tantangan khusus yang dihadapi dalam membangun brand Desa Kemlagi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan khususnya itu bisa dikatakan ya semua kegiatan, semua aktivitas pasti ada tantangannya. Tantangan khususnya karena kita itu merupakan ibu kota kecamatan yang notabene masyarakatnya itu bisa dikatakan kota yang enggak kota terlalu kota, dikatakan desa yang enggak terlalu desa. Jadi di situ mungkin tantangan khususnya itu adanya roh ataupun ciri khusus dari desa, yaitu gotong royong ataupun kerjasama. Bisa dikatakan sekarang itu bukan hanya di Desa Kemlagi saja, itu bisa saya lihat itu menurun. Jadi mungkin itu tantangan khususnya, kita harus tetap bisa memegang dan mempertahankan apa yang menjadi ciri khas desa, yaitu adanya gotong royong, adanya kerja bakti bersama, adanya saling interaksi sesama masyarakat. Itu merupakan ciri khas desa, itu harus kita pertahankan dan kita kembangkan agar yang menjadi ciri khas desa itu tidak hilang. Kemudian yang terkait hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi ataupun mengatasi dari tantangan khusus itu, salah satunya kita itu melakukan kegiatan di masing-masing RT. Kita agendakan kepala desa dan perangkat bisa anjang sana ke masing-masing RT, mengadakan perkumpulan masing-masing RT untuk kita langsung bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan lain terutama yang di ibu-ibu yang langsung menyentuh ke masyarakat, adanya posyandu balita, posyandu lansia, itu kita coba support dari adanya desa. Salah satunya merupakan petunjuk khusus untuk mengatasi adanya stunting yang ada di desa kita. Oke. Lalu reaksi dan tanggapan masyarakat terhadap upaya branding Desa Kemlagi itu, apakah ada cerita sukses atau testimoni yang dapat dibagikan nggak Pak? Kalau testimoni atau cerita suksesnya ya ada.
seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yang sebelumnya kita itu dulu ada 2 atau 3 peternak, kemudian dengan adanya program Desa Berdaya kita coba kembangkan, dan sekarang bisa dimanfaatkan lebih dari 2 atau 3 orang itu, dan rata-rata sekarang terutama kehidupan ekonominya bisa dikatakan bisa meningkat dengan adanya ternak madu. Karena di situ kalau kita lihat harga madu kan memang kalau di pasaran kan memang lumayan, nah itu di situ kita coba membantu memasarkan madu itu, sehingga apa yang dihasilkan dari peternak itu bisa langsung kita adopsi, bisa langsung kita beli melalui nantinya ke badan usaha milik desa kita tampung, kita beli, kita koordinir, setelah sekalian kita pasarkan nanti ke konsumennya langsung. Oke. Lalu visi misi jangka panjang Desa Kemlagi itu dalam upaya memperkuat brand Desa Kemlagi itu kayak gimana ya Pak? Ya, untuk visi misinya sesuai dengan visi misi saya selaku kepala desa terpilih, yaitu madep mantep, mandiri, agamis, demokratis, produktif, mantepnya maju, aman, tertib, dan berdaya saing. Terutama visi misi itu bisa kita wujudkan kalau kita sekarang alhamdulillah dikatakan status kita sudah desa mandiri, dengan harapan kalau brand di Desa Kemlagi ini bisa adanya pasar, adanya kampung madu ini bisa bertahan, bisa menjadi lebih baik, tentunya perekonomian dan kehidupan sosial lainnya juga akan ikut terpengaruh. Jadi yang namanya visi misi yang mampu berdaya saing itu akan bisa kita wujudkan dengan pengelolaan, dengan pengaturan, dan dengan pemaparan harga brand itu menjadi lebih baik dan lebih maju. Oke, seru sekali tuh. Lalu saran dari bapaknya untuk desa-desa yang lain yang ingin memulai perjalanan untuk mengembangkan brand mereka sendiri itu berdasarkan pengalaman Desa Kemlagi itu kayak gimana ya Pak? Untuk ini saran aja ya, masukan untuk desa-desa lainnya. Iya. Kita sekarang sudah sama-sama tahu pemerintah pusat sekarang itu mengedepankan desa, membangun dari desa, yaitu tentunya dengan adanya kucuran dana desa yang kita terima, kami harapkan semua masyarakat desa itu bisa memilih, bisa memilih apa yang menjadi potensi di desanya masing-masing, kemudian di situ kita kelola untuk bisa menjadikan brand di masing-masing desa. Kalau brand ataupun potensi yang ada di desa itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, saya yakin masyarakat desa akan menjadi lebih makmur. Wah, seperti itu ya Pak. Yang intinya tentang kita masyarakat desa jangan patah semangat untuk membangun desa. Jadi cukup sekian ya guys tentang podcast kami hari ini dengan tentunya Bapak Kepala Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, dan Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.